Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi Bible Study dari GBI PRJ CK7. Senang sekali hari ini saya bisa sama-sama untuk kita bisa belajar mengenai apa yang Tuhan taruh, yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan yang hari ini akan kita sama-sama pelajari. Dan saya yakin kita semua yang ada di tempat ini yang mengikuti Bible Study ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum itu semua kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan hikmat yang daripadanya untuk kita bisa dimampukan, untuk kita bisa mengerti segala hal yang Tuhan taruh melalui ayat ini. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Tiada satu pun kan terjadi.
memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Memang terus berseru kepadamu, kami panggil namamu, Yesus, Yesus, selalu Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kekuatan yang daripadamu yang senantiasa Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jika malam hari ini kami Kau pimpin untuk ada di dalam Bible study ini Tuhan, kami percaya ada hal-hal yang hendak Kau nyatakan, yang hendak Kau sampaikan untuk bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang menyinari kami dengan hikmat yang daripadamu. Engkau ya Tuhan yang membajak hati kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk dapat Kau tanamkan benih firman-Mu yang akan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bisa melihat bagaimana Allah kami begitu besar kuasanya dibanding segala apapun yang kami alami hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, urapi setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang Ayub 30. Mari siapkan setiap peralatan dan perlengkapan yang akan saudara-saudara butuhkan. Hari ini kita akan melihat bagaimana sengsara yang dialami oleh Ayub. Nah, berbicara tentang apa dalam 31 ayat hari ini? Tentang keluhan Ayub atas kesusahan yang dia alami pada masa itu.
bagaimana dia diketawakan oleh sekelompok orang bebal. Gitu. Ayub yang tadinya begitu dipuja, begitu dihargai. Tapi hari itu bahkan dia diketawakan saudara-saudara. Oleh orang-orang yang bebal. Oleh orang-orang yang tadinya ada di bawah Ayub. Kemudian bagaimana dia dimusuhi oleh sesamanya. Dan bahkan dia merasa bahwa dia dimusuhi oleh Allahnya. Nah, kalau secara garis besar kita lihat apa yang menimpa hidupnya Ayub. Itu sebenarnya adalah pengetahuan manusia itu kurang sempurna saudara-saudara. Sehingga dia tidak bisa menangkap kedahsyatan Allah. Apa yang sedang Allah hendak tujukan melalui setiap penderitaan yang dialami oleh saleh-salehnya. Karena apa? Kehendak Allah itu sebenarnya harus dipahami melalui proses kehidupan yang kita jalani. Jadi sesempurna apapun hidup Ayub, Ayub masih belum memahami apa sih yang hendak Allah nyatakan melalui kesengsaraan yang dia alami pada hari itu. Mungkin hari ini kita juga nggak mengetahui apa alasan Allah mengizinkan setiap pencobaan itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dari kisahnya Ayub. At the end of the story, kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya ada maksud baik dan rencana Allah untuk memurnikan hidup kita. Untuk membuat kita bisa menjadi berkat di tengah tempat kita berada. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai setiap langkah hidup kita. Sekalipun seringkali kita merasa bahwa seolah-olah Allah itu diam. Allah tidak berbuat apapun. Nah, ini yang sedang dikeluhkan oleh Ayub. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka. Yang umurnya lebih muda daripadaku. Yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina. Untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Kasar saudara-saudara. Perkataan Ayub kali ini karena dia saking jengkelnya saudara-saudara. Lagi pula apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan. Jadi keadaan mereka itu bukan orang yang berada saudara-saudara. Mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan di sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung. Mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tidak dikenal, yang didepak dari negeri. Pada masa sebelumnya, di saat masa kejayaan Ayub, saat Ayub berkuasa, dia pernah memandang sekelompok orang sebagai orang bebal. Sehingga Ayub gak mau memperkerjakan mereka, baik itu sebagai gembala, baik itu sebagai pengerja-pengerja dia. Bahkan dikatakan tidak mau menyejajarkannya bersama dengan anjing penjaga dan kambing domba. Nah, sekelompok orang yang mengalami kekurangan dan kelaparan, di mana mereka itu adalah orang-orang yang tidak layak, saudara-saudara. Mereka harus mencari makanan mereka dengan susah payah. Mereka harus terusir dari kehidupan orang-orang pada zaman itu. Dikatakan mereka seperti pencuri, di mana tempat tinggal mereka pun gak layak. Jadi diistilahkan oleh masyarakat pada masa itu sebagai orang-orang bebal. Nah, Ayub pada ayat ini sedang berkata, dia dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang yang bahkan dia pandang hina dulunya. Setelah dia flashback dari kehidupannya sekarang kepada kehidupan masa lalunya. Bahkan orang-orang seperti mereka yang tadinya saya pandang sebagai orang yang hina, hari ini mereka menertawakan keadaan saya. Kebayang ya saudara-saudara, hari itu bagaimana kehidupan Ayub.
bagaimana hancurnya hidup Ayub, bagaimana dia mengalami penderitaan dan sengsara. Kemudian di ayat yang selanjutnya, tetapi aku sekarang menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitkannya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku, dan tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti angin. Dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Bagaimana Ayub menceritakan tentang kehidupannya hari itu, penghinaan terhadap dirinya, dia dikucilkan, dia sudah ditinggalkan sendiri, tanpa teman dan tidak ada yang menolong. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak kata-kata kiasan yang disampaikan oleh Ayub untuk dia bisa menggambarkan betapa hinanya keadaan dia waktu itu. Dia diperlakukan oleh mereka yang memusuhinya. Sudah gak punya kehormatan lagi, saudara-saudara. Dulu dia mungkin terhormat. Mungkin dia merupakan orang yang terpandang. Dan hari itu semuanya menghilang, melayang, dan lenyap. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraanku mencekam aku. Pada waktu malam, tulang-tulangku seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyakkanlah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Ini Ayub berbicara kepada Tuhan. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Di sini Ayub memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Ia merasa bahwa ia tidak dipandang lagi oleh Allah. Dia dihempaskan seperti abu dan debu. Bahkan dia merasa bahwa jiwanya, tubuhnya sudah hancur. Kesakitan yang dialami oleh Ayub bahkan tidak bisa dikatakan bagaimana sakitnya. Dan jiwanya begitu hancur. Posisi Ayub mencari Allah. Dia tetap ngomong sama Allah. Tapi dia merasa Allah diam. Allah gak menghiraukan dia. Ayub berkata bahwa Ayub sedang berseru-seru kepada Allah. Dia sedang minta tolong. Tapi Allah pun tidak menjawab. Dia bilang, Tuhan saya sudah menanti. Tapi tidak dihiraukan oleh Allah. Allah yang dulunya dia merasa begitu dekat. Begitu indah hubungannya. Kini seolah-olah merasa terbalik. Menjadi sesuatu yang kejam ketika dia masuk di dalam lembah kekelaman. Dan menurut pandangan Ayub, dia merasa bahwa dirinya dibawa ke dalam alam maut. Di ayat yang ke-24. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah. Jikalau ia dalam kecelakaan, tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka
kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tidak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraanku melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaat sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawanan bagi burung onta. Kulitku, ini keadaan tubuhnya saudara-saudara. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Ini bukan sebuah penyakit, tapi keadaan yang benar-benar sakit saudara-saudara. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Itu keadaan Ayub pada masa itu saudara-saudara. Ayub sedang menceritakan apa yang dialami di masa lalu ketika dia bisa mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang terjatuh. Membantu orang-orang yang berada di dalam kesukaran. Dia selalu menolong orang-orang miskin. Tapi yang dialami hari itu oleh Ayub ketika dia sedang membutuhkan pertolongan, bukan kebaikan yang mendatanginya, tetapi sebaliknya. Pertolongan orang yang datang adalah sebuah kejahatan di matanya. Ayub sedang berbicara tentang sebab dan akibat yang hari itu tidak berlaku atas kehidupannya. Dia merasa suatu ketidakadilan. Harusnya dia mendapat sesuatu yang baik dari apa yang dikerjakannya dulu. Dia menuai sesuatu yang baik. Karena dia merasa bahwa kehidupan di masa lalunya dia sudah melakukan yang baik dan benar. Tapi apa yang dia alami hari ini, dia tidak menuai seperti apa yang dia harapkan. Dia tidak menerima balasan yang baik dari seluruh perbuatan baik yang dilakukan di masa lalu. Sehingga dikatakan batinnya bergelora. Beberapa waktu saja, bagaimana dia dari posisi yang mulia, saudara-saudara, menjadi hancur dan hidup di dalam siksaan dan tekanan. Dia dihina, dia menjadi miskin, saudara-saudara. Dia bahkan sakit, ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Bahkan tadi di awal kita baca, orang yang bebal, orang yang hina, yang tadinya tidak dipandang oleh Ayub hari ini, mentertawakan dia. Semuanya tanpa alasan. Seolah-olah terjadi begitu saja. Dan Ayub bertanya, mengapa ini menimpa aku? Tapi seolah-olah Allah diam, gak ada jawaban. Seolah-olah dia ditinggalkan oleh Allah dan sesamanya. Nah di situ saudara-saudara, dia menggambarkan, aku ini sedang mengalami penderitaan. Bagaimana keadaan tubuhku, kulitku sampai terlepas, aku menjadi hitam. Dan bagaimana penderitaannya ketika dia merasa demam, kemudian tulang-tulangnya itu sampai sakit karena demam yang dia alami. Ayub sedang mengalami sebuah duka cita yang teramat dalam. Sehingga dia sampaikan di ayat yang terakhir, ketika permainan kecapi yang seharusnya mendatangkan sukacita, malah seperti sebuah ratapan. Dari apa yang kita pelajari pada pasal ini, kita melihat bagaimana penderitaan seorang Ayub digambarkan di dalam sebuah kegelapan dan dalam keadaan yang sangat merana. Secara kehidupan sosial, mungkin dia jatuh dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Dia diejek, dihina, bahkan oleh orang-orang yang menurut dia gak layak untuk menghina dia. Secara kesehatan kita lihat semuanya hancur. Mulai dari badannya, juga jiwanya. Bagaimana dengan para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dulunya dia tolong? Mereka malah menghujat Ayub. Mereka malah mengatakan, segala sesuatu yang menimpamu hari ini karena dosa, karena sesuatu yang salah yang kamu lakukan. Dan yang paling membuat Ayub sengsara adalah ketika Allah tidak lagi menghiraukan Ayub.
Bagaimana dia dulu merasakan kedekatan bersama dengan Allah. Dan hari ini seolah-olah Allah diam dan menjauh. Sehingga dia mengatakan, seperti aku diperhadapkan dengan maut. Ayub ini gak mengetahui, saudara-saudara, ada sebuah percakapan yang terjadi di sorga oleh Allah dan iblis. Ayub gak ngerti skenarionya Tuhan. Kalau dia sudah dipuji-puji oleh Allah. Dan bagaimana iblis ingin mengulik kehidupan orang yang dikatakan saleh ini. Sehingga Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kalau hari ini kita melihat, kita membaca, kita udah tahu endingnya seperti apa. Bahwa nantinya kehidupan Ayub akan semakin diberkati oleh Tuhan, bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi itu Ayub gak mengerti pada saat dia merasakan kesengsaraan ini. Ayub merasa bahwa semuanya udah hilang. Bertubi-tubi kesengsaraan itu terjadi di dalam kehidupanku. Ayub gak tahu skenario yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupannya. Yang dimana seolah-olah Allah hanya berdiam. Allah sudah berkata, hanya sayangkan nyawanya. Kau boleh berbuat apapun. Dan hari itu tubuhnya hancur. Tapi Allah bekerja. Allah tetap menjaga nyawa Ayub. Sekalipun dia merasa bahwa sepertinya dia diperhadapkan kepada maut. Ketika dia mengalami itu semua. Tapi Tuhan menjaga Ayub. Sekalipun dia tidak merasakan penyertaan Allah yang dari awal dia selalu rasakan. Tapi hari itu mata Tuhan berjaga-jaga atas Ayub, saudara-saudara. Keadaan apapun yang mungkin kita alami hari ini, pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita nggak tahu kenapa ini bisa terjadi di dalam kehidupanku. Karena kita baru sampai pada saat ini. Kita nggak ngerti ke depan nanti ketika kita meresponi dengan benar apa yang menjadi proses kita. Ketika kita tetap menjaga langkah hidup kita. Ketika kita tetap berfokus pada janjinya Tuhan. Disitulah Tuhan akan berperkara, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tapi selain itu saudara-saudara, saya juga mengajak kita semua, coba kita cek, kita introspeksi kehidupan kita. Bukan untuk menghakimi, tetapi apakah keadaan kita hari ini terjadi karena kesalahan yang kita lakukan dan yang harus kita perbaiki. Atau mungkin kita sudah berada di dalam jalan yang benar. Tapi kenapa ya Tuhan, masalah ini tidak selesai-selesai. Tuhan hendak menguji kita. Tuhan hendak memurnikan kita melalui proses. Sehingga kita bisa menjadi semakin sempurna menurut gambaran Allah. Saudara-saudara, di pasal yang ke-42, kita melihat bagaimana Allah hendak menguji Ayub, membuat dia timbul seperti emas. Ketika jalan hidupnya berada di dalam kesengsaraan, yang Ayub lakukan, dia tetap ngomong sama Tuhannya. Dia tetap bertanya, dia tetap mencari Tuhannya. Dan kalau kita lihat, ada 3 bahkan 4 orang yang menjadi teman Ayub di kala kesengsaraannya. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam jalan Tuhan. Sekalipun ada beberapa kesalahan yang disampaikan, tapi mereka tetap orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jika ada pergumulan permasalahan, saudara-saudara, jangan melepaskan diri dari sebuah komunitas yang bisa membawa kehidupan kita semakin mengenal Tuhan, semakin dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita melepaskan diri dari komunitas, dari gereja, dari ibadah, maka kehidupan kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Tapi saat hari ini, ketika kita berada di dalam tekanan, ketika kita ada di dalam permasalahan, penting nomor 1, semakin mencari Tuhan, semakin mencari kehendaknya,
bertobat, minta kepada Tuhan pengampunan. Dan jangan hindarkan dari setiap ibadah-ibadah yang justru membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari komunitas-komunitas meskipun menurut kita mungkin menyebalkan. Mungkin mereka sok suci, mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tapi percayalah, Allah juga bisa berbicara melalui mereka. Untuk itu saudara-saudara, mari kita bangkit dari setiap keterpurukan kita. Mari kita lebih lagi kuatkan hati kita dan mendekat kepada Allah yang punya kuasa yang dahsyat, yang sanggup menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Demikian saya selesai dalam menyampaikan pasal yang ke-30 ini. Dan sebelum kita menyelesaikannya, mari kita tundukkan kepala, kita introspeksi diri. Engkau berbicara Tuhan pada setiap kami. Engkau tahu Tuhan setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Izinkan ketika ini terjadi Tuhan, hari ini Tuhan, kami semakin mendekatkan hidup kami kepada Engkau. Kami lebih lagi mencari wajah-Mu ya Bapa. Dan kami tetap melakukan apa yang benar untuk mempermuliakan nama-Mu. Jauhkan kami daripada yang jahat ya Bapa. Jauhkan kami ya Tuhan dari setiap intimidasi-intimidasi iblis ya Tuhan. Dan izinkan kami ya Tuhan untuk bisa diberkati melalui setiap komunitas-komunitas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Melalui gereja kami ya Tuhan. Di mana di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Engkau mengingatkan, Engkau menguatkan kami. Di setiap doa-doa kami Tuhan. Engkau hadir dan mendengar setiap keluh kesah kami. Sehingga sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Kami tetap dicatat sebagai orang yang saleh dan hidup benar di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan semakin memperdalam kehidupan kami, mengenal Engkau. Biar kami semakin diberkati melalui apapun yang kami alami hari ini. Dan endingnya Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.